Ikhwani fillah wa akhwati fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kita yaitu adalah istri-istri penghuni neraka. Bicara tentang neraka, neraka itu merupakan suatu tempat yang penuh dengan azab. Dan di dalam neraka itu terdapat api yang dimana kalau misalkan kita menyalakan api di dunia, maka panasnya api neraka itu adalah 70 kali lipat dibandingkan api yang paling panas yang pernah dinyalakan di dunia. Api yang paling panas itu adalah api yang bisa apa? Kalau di dunia ini api yang terpanas itu api yang berwarna apa? Biru. Ya, yang dia bisa apa? Dia bisa melubangi baja. Ya. Ya kita pikirkan aja, kalau kita datang ke tukang pandai besi atau ke tukang las, ya, kemudian dinyalakan api untuk memotong baja, ya, warnanya biru kehijau-hijauan, ya, ketika ditempelkan ke besi, ya, maka besi itu akan lubang. Coba kita pikirkan kalau itu ditempelkan ke badan kita, ke tangan kita saja, ke ujung jari kita saja, ya, belum kena mungkin kita sudah teriak duluan, benar nggak? Begitulah api yang ada di dunia. Tetapi api yang ada di akhirat, api yang ada finnar fi jahannam, itu panasnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 70 kali lipat lebih panas daripada api yang terpanas yang ada di dunia. Masya Allah. Dan perlu kita ketahui bahwasannya tidaklah yang akan menjadi penduduk neraka, menjadi penghuni neraka jahanam, itu kebanyakan adalah para wanita. Maka hati-hati ibu-ibu, akhwati fillah, ingat, yang akan menjadi penghuni neraka yang terbanyak itu adalah para wanita. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala, sahabat Imran bin Husain berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tala'tu fil jannah. Suatu ketika aku, ya, diperlihatkan terhadap syurga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan aku melihat kebanyakan dari penduduk syurga tersebut mereka adalah orang-orang yang miskin. Masya Allah. Jadi kalau misalkan saat ini kita miskin, jangan bersedih hati, karena kebanyakan penduduk neraka, penduduk syurga itu adalah orang-orang yang fuqara, miskin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattala'tu, kemudian aku diperlihatkan, diajak untuk melihat finnar, kepada neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa, maka aku melihat kebanyakan dari penduduknya itu adalah para wanita. Masya Allah. Maka dari itu untuk para wanita, berhati-hatilah kalian. Jangan sampai kalian menjadi penghuni neraka jahanam. Jangan sampai kalian diazab dengan azab yang begitu pedih di dalam neraka jahanam. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasannya penduduk surga yang paling sedikit dia adalah wanita. Jadi wanita itu lebih banyak di neraka jahanam daripada di surga. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Imran bin Husain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna aqalla sakinil jannah an-nisa. Sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit dia adalah apa? Para wanita. Maka dari itu penting bagi para wanita untuk senantiasa menjaga sikapnya, menjaga amalannya selama di dunia, agar jangan sampai dia terjatuh kepada amalan-amalan yang dimana itu akan menyeretnya ke dalam neraka jahanam.
yang akan menyeretnya menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam wa'iyadzubillah. Terutama bagi seorang wanita yang dia telah menikah, atau seorang wanita yang dia telah diambil oleh seorang laki-laki, dipinang oleh seorang laki-laki menjadi istrinya. Kenapa? Karena tentunya seorang wanita yang dia hidup sendiri dengan seorang wanita yang telah dipinang atau dijadikan istri oleh seorang laki-laki, ini akan berbeda keadaannya, ya, ujiannya akan berbeda. Karena seorang wanita ketika dia diambil oleh seorang laki-laki menjadi istrinya, dia memiliki tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Dia memiliki kewajiban yang dibebankan kepada dirinya. Dan yang kebanyakan terjadi di zaman ini, mereka para wanita melalaikan dan melupakan kewajiban yang seharusnya mereka kerjakan untuk suaminya. Maka inilah yang akan menjadi sebab terbesar seorang istri dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam wa'iyadzubillah. Maka dari itu, untuk para istri atau para calon istri, hendaknya untuk apa? Memperhatikan beberapa sebab yang akan menyebabkan seorang wanita atau seorang istri dia dimasukkan menjadi penghuni-penghuni neraka. Apa itu? Yang pertama, catat, yaitu adalah al-kufru. Ini pertama, kufur. Dan kufur di sini bukan kufur kepada Allah, tetapi kufurnya di sini adalah kufur kepada suaminya. Ya. Seorang istri dia tidak bersyukur kepada suaminya, tidak pernah mengingat kebaikan suaminya, maka tentunya ini akan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jangan main-main ini. Dan ini sering terjadi, ya. Terkadang seorang wanita itu, seorang istri, kalau suami itu dia dari awal nikah sampai 10 tahun pernikahan, suami tidak pernah membiarkan dirinya kepanasan, tidak pernah membiarkan dirinya kehujanan, selalu memperhatikan makannya, selalu membelikannya pakaian, memberikannya rumah yang layak. Tetapi terkadang seorang wanita itu kalau dia melihat satu kejelekan dari suaminya, maka semua kebaikannya itu hilang sama sekali. Benar nggak, Bu? Benar, ya. Kalau misalkan suaminya orang yang diberikan rizki yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian istrinya dibelikan emas, dibelikan mobil sendiri, ya. Satu aja ada WhatsApp atau SMS dari wanita yang nggak ada namanya di situ, ya, sudah hilang itu kebaikan suaminya. Belikan emas, belikan baju, belikan, ya, pasti akan dibilang apa? Kamu itu udah nggak berikan aku dunia, nggak berikan aku akhirat, sekarang mau cari lagi wanita lain, ya, begitu nggak? Begitu pasti, ya, begitu. Padahal itu pun belum tentu apa? Benar, ya. Terkadang itu dibungkus dengan apa? Prasangka buruk, ya. Tetapi inilah wanita, dan inilah yang menyebabkan seorang wanita itu apa? Masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Dia nggak bersyukur kepada suaminya. Qadarullahu masyafa'ala, suaminya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditahan rizkinya, ya. Setiap hari kerjaannya jualan cilok, ya. Nah, pada hari itu biasanya dia setoran sama istrinya 100.000, ya. Mungkin pada saat itu sedang sedikit membelinya, setorannya hanya 20.000, ya. Biasanya apa yang dilakukan oleh istri-istri penghuni neraka? Dia tidak bersyukur kepada suaminya, ya. Tentunya apa? Tentunya dia akan menghina suaminya, ya. Dia akan memaki-maki suaminya, padahal dia nggak tahu kalau suaminya itu sudah berusaha banting tulang bekerja untuk apa? Untuk berusaha menyenangkan istrinya. Tetapi ketika dia mendapatkan takdir yang buruk, ya, dia tidak bersyukur kepada suaminya wa'iyadzubillah, ya. Ada lagi suaminya dia kerja banting tulang dari pagi sampai malam, ya. Kemudian pulang terlambat, ya. Ditelepon sama istrinya, di SMS sama istrinya, "Bi, kok pulangnya terlambat sih? Gimana sih?
cepat pulang sekarang. Ya lagi kerja karena dapat SMS dari istrinya, disuruh cepat pulang, akhirnya tinggal pekerjaannya, pulang dia. Sampai di rumah, ya, bukannya disambut oleh istrinya, padahal suaminya juga sudah ngebut-ngebut hampir keserempet mikrolet itu. Ya. Sudah sampai rumah, bukannya disambut, dibukain pintunya. Dibilang, kemana aja kamu sampai jam segini baru pulang? Ya tadi kerja dulu. Ya sudah, tidur di luar. Sudah sampai rumah disuruh tidur di luar. Ini terjadi yang seperti ini. Ya. Jangan kita pikir ini nggak terjadi. Terjadi seperti ini. Suaminya banting tulang bekerja, ya. Kemudian istrinya apa? Istrinya dia tidak bisa menghargai apa yang dilakukan oleh suaminya, ya. Ini namanya dia tidak bersyukur kepada suaminya. Kufur terhadap apa yang diberikan oleh suaminya kepada dirinya. Diberikan handphone, ya, yang lumayan canggih, ya. Kemudian ngelihat tetangga handphonenya lebih canggih, bilang ke habinya, "Bi, saya kok nggak pernah dibeliin handphone yang canggih." Seharusnya dia bersyukur sudah dibelikan handphone. Ini sering terjadi yang seperti ini, ya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritu an-nar," aku diperlihatkan neraka jahanam, "fa idza aktsaru ahliha an-nisa takfurna atau yakfurna," dan aku melihat kebanyakan penduduknya adalah wanita. Kemudian kata Rasulullah, yakfurna, karena sebab mereka kufur. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayakfurna, ya ayakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah?" Ya. Kata Rasulullah, yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur terhadap suaminya dan mereka kufur terhadap apa? Kebaikan-kebaikan dari suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ahsantum," atau "lau ahsanta," seandainya engkau berbuat kebaikan ila ihdahunna, kepada salah seorang dari mereka, ya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihdahunna, ya. Salah satu dari mereka. Kemudian kata Rasulullah, ad-dahra, dalam waktu yang cukup panjang sekali. Ini engkau terus melakukan kebaikan kepada istrimu, engkau senangkan dia, engkau buat dirinya nyaman hidup bersamamu, terus dalam waktu yang panjang, kata Rasulullah. Thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat pada dirimu satu kesalahan, satu kejelekan. Qalat, maka dia akan mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qatt," aku nggak pernah melihat kebaikan sedikitmu dari engkau. Ini wanita, ya. Seorang laki-laki kalau dia berbuat kebaikan yang begitu banyak kepada seorang wanita, satu saja kesalahannya, maka tentunya apa? Hilang semua kebaikan. Ini sifatnya para wanita, dan ini merupakan sifatnya para istri penghuni neraka, ya. Dan ini kenyataan. Kita lihat, ya, ibu-ibu itu kalau suaminya membelikan ini dan itu suka lupa. Tapi kalau suaminya satu aja ngelakuin kesalahan, mulai dari awal nikah sampai 10 tahun pernikahan, itu pasti sama. Kalau lagi berantem yang dibilang, "Kamu dulu pernah begini," mulai dari jamnya, waktunya, ngomongnya di mana, pakai baju apa, hafal, ya. Tapi kalau misalkan dibelikan baju, belikan perhiasan, yang mana ya, lupa. Itu perempuan itu, ya. Tapi kalau misalkan sudah berantem, ya, 10 tahun pernikahan, buat kesalahannya di awal pernikahan, dia ingat itu, meskipun tidak dicatat, teringat di sini. "Kamu kan dulu pernah begini begitu, jam sekian sama ini, bajunya kayak gini." Ayo, ya. Padahal suaminya juga sudah minta maaf, ya. Tapi itulah sifat wanita. Dia kufur kepada suaminya. Kalau dia melihat kejelekan suaminya satu aja, maka semua kebaikannya itu akan hilang di matanya. Dan inilah yang menyebabkan seorang wanita dia diberi azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, Bu, ya. Seorang wanita dia nggak bersyukur kepada suaminya, nggak mensyukuri nikmat berupa suami, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada dirinya. Bisa saja
takdir yang buruk, musibah yang terjadi di keluarga kita dikarenakan seorang istri dia tidak bisa bersyukur kepada suaminya, ya. Suaminya gajiannya, ya, sebagai buruh, ya, gajiannya setiap bulan selalu kurang, ya. Seharusnya seorang istri penghuni surga, seorang istri yang salehah, dia bisa melayani bagaimana suaminya. Tetapi istri-istri yang kufur terhadap suaminya, kalau dia diberikan sedikit, ya, maka tentunya dia akan memberikan apa? Memberikan pelayanan yang buruk kepada suaminya. Kalau keinginannya nggak dipenuhi, suaminya minta kopi, dikasih kopinya yang pahit, ya. Kata suaminya, gulanya mana bunda? Ya. Nanti kalau udah beliin aku cincin 5 gram. Wah. Ya. Itu kebiasaan para wanita, ya. Padahal kalau misalkan seorang wanita dia bersyukur kepada suaminya, bisa jadi itu menjadi salah satu sebab diturunkannya rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang dia bersyukur kepada suaminya, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya Allah akan menambahkan rizkinya untuk dirinya. Tapi kalau dia kufur kepada manusia, kufur kepada suaminya, dia kufur kepada Allah, maka Allah akan menambah dirinya dengan azab yang pedih. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan seorang itu dia bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bersyukur kepada manusia. Makanya ibu-ibu, kalau punya suami yang kurang di mata ibu-ibu, bersyukur kepada Allah, ya. Jangan sampai karena sebab kita kufur kepada suami kita menyebabkan kita dijadikan sebagai apa? Istri-istri penghuni neraka. Karena seorang wanita yang kufur terhadap suaminya, nanti fi yaumil akhirah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mau melihat dirinya. Jadi kalau misalkan sudah dikatakan Allah tidak mau melihat seseorang fi yaumil akhirah, maka sudah pasti tempatnya adalah di mana? Di dalam neraka. Karena yang namanya fi yaumil akhirah, ya, di padang mahsyar, kita sangat butuh terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai fi yaumil hisab kita butuh terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh pertolongan Allah. Gimana Allah akan menolong seseorang kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau melihat dirinya? Hati-hati. Dan ini terjadi dan juga menjadi sebabnya adalah karena seorang wanita dia tidak mau bersyukur kepada suaminya dalam keadaan dia butuh terhadap suaminya, ya. Dan ini yang sering terjadi. Seorang wanita itu kalau sudah ribut sama suaminya, seolah-olah suaminya itu adalah orang yang paling gak dia butuhkan di dunia ini, sehingga akhirnya dia ingin pergi, atau suaminya disuruh pergi dari rumah. Ya sudah, kamu keluar dari rumah sekarang, kata istrinya. Padahal yang bayar kontrakan rumahnya siapa? Suaminya, ya. Sudah akhirnya suaminya ngalah, bungkus baju keluar, sampai depan pintu mau keluar, dibilang sama istrinya, tunggu dulu, mana uang bulanan hari ini, ya. Dia sudah kurang ngajar sama suaminya, tetapi apa? Tetapi dia dalam keadaan butuh terhadap suaminya. Dan ini sering terjadi, ya. Karena sebab emosi, karena sebab hawa nafsu membutakan dirinya, sehingga menyebabkan dia kufur kepada suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ilal mar'ah, Allah tidak akan melihat, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat seorang wanita, ya, yakfurna li zawji, yang dimana yakfurna li zawjiha, dia kufur kepada suaminya, ya, wahia lastastaghni anhu, dan dia dalam keadaan membutuhkan suaminya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur, Allah enggak melihat kepada wanita yang dia kufur terhadap suaminya,
ya, dia durhaka kepada suaminya dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia masih butuh terhadap suaminya. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai karena sebab kekufuran kita kepada suami kita menyebabkan kita dijadikan sebagai penghuni neraka, wa'iyadzubillah. Kita ketahui bahwasanya di dalam neraka itu tidak ada nikmat sama sekali. Di dalamnya seseorang yang terjatuh ke dalam neraka jahanam, dilemparkan ke dalam neraka jahanam, maka setiap detiknya dia akan senantiasa merasakan yang namanya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu apa yang kedua? Catat. Yang kedua adalah an-nusyuz. Apa itu an-nusyuz? Yaitu durhaka kepada suami. Dia tidak taat kepada suaminya, tidak mau mendengar suaminya, tidak mau mengikuti perintah suaminya. Ini yang namanya an-nusyuz. Padahal ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, tidaklah ketaatan kepada suamimu ini merupakan bagian ketaatan dirimu kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena suami kita ini merupakan pemimpin bagi kita, ya. Seorang laki-laki ra'in ala ahli baitih. Seorang laki-laki merupakan pemimpin dari apa-apa yang ada di rumahnya, suaminya, anaknya, pembantunya, ya, atau orang yang tinggal di rumahnya, ya. Maka dari itu hendaknya seorang istri dia taat kepada suaminya. Kalau suaminya bilang jangan lakukan itu, maka jangan lakukan itu. Kalau suaminya bilang jangan pergi, jangan pergi. Kalau suaminya bilang jangan begini, jangan lakukan itu. Ya, kenapa? Karena ketaatan seorang istri terhadap suami ini merupakan kewajiban bagi seorang istri. Seorang wanita itu ketika dia diambil oleh seorang laki-laki sebagai istrinya, dia diambil dari kedua orang tuanya, maka tidak ada ketaatan bagi dirinya setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kecuali dia harus taat kepada suaminya, melebihi ketaatannya kepada kedua orang tua, ya. Berbeda dengan anak laki-laki. Kalau seorang laki-laki dia meminang seorang wanita, maka dia tidak akan terlepas, ya, kewajibannya taat setelah kepada Allah dan Rasulnya, melainkan kepada kedua orang tuanya. Jangan kebalik, ya. Kalau di zaman sekarang begitu, ya, suami itu lebih taat sama istri daripada kedua orang tua, ya, sehingga istrinya enggak taat kepada suaminya. Padahal ketaatan kepada suami ini hukumnya wajib bagi setiap istri. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking begitu, ya, pentingnya ketaatan seorang istri kepada suaminya, jangan sampai dia durhaka kepada suaminya, sampai-sampai disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lau kuntu, seandainya aku amiran ahadan an yasjuda li ahadin, seandainya aku diberikan atau dibolehkan untuk memberikan perintah kepada seseorang, an yasjuda li ahadin, untuk sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka aku akan memerintahkan seorang wanita untuk apa? Untuk sujud kepada suaminya, ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya seorang istri itu dia harus taat kepada suaminya melebihi kedua orang tuanya, ya. Karena kalau misalkan dia harus lebih taat kepada kedua orang tuanya daripada suaminya, pastinya tentunya yang lebih berhak untuk dia sujud adalah kepada kedua orang tuanya. Tetapi Rasulullah menyebutkan apa? Aku akan perintahkan seorang wanita atau seorang istri untuk dia sujud kepada suaminya. Dan ini menunjukkan apa? Ketaatan seorang istri kepada suaminya ini merupakan perkara yang diwajibkan bagi dirinya. Dan tentunya seseorang yang dia tidak taat kepada suaminya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dirinya sebagai penghuni neraka. Karena sebab apa? Karena sebab dia
nusyuz, dia membangkang kepada suaminya. Dan di antara kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, yang pertama adalah kedurhakaan yang dilakukan dengan lisan, dan ini yang paling sering, ya. Kalau di dalam rumah tangga itu kalau sudah berantem, suaminya ngomong satu, ya, istrinya ngomongnya berapa? Sehari semalam. Suaminya cuma ngomong, kamu jangan begitu. Apa kamu? Perintah-perintah aku. Kamu udah ngasih aku gaji berapa? Terus sampai pagi. Ya. Ini termasuk yang namanya kedurhakaan kepada suami dari sisi apa? Lisan. Dia nggak bisa menjaga lisannya. Bahkan kalau seorang wanita itu sudah marah sama suaminya, biasanya diikuti dengan apa? Dengan melaknat suaminya. Aku sumpahin kamu begini dan begitu, begini dan begitu. Bahkan ada seorang wanita, seorang istri yang ketika dia ribut dengan suaminya, ketika dia cekcok dengan suaminya, saking dibutakannya dia dengan hawa nafsu sampai dia katakan kepada suaminya, aku sumpahin kamu mati nanti di jalan. Wa'iyatubillah. Dan ini terjadi, wallahi terjadi. Ya. Padahal kalau suaminya meninggal dunia, siapa lagi yang memberikan nafkah untuk dirinya? Anaknya 4, 6 masih kecil semua, ya, badan sudah melebar, ya. Siapa yang memberikan dia nafkah? Ya. Inilah bentuk kekufuran dan kedurhakaan seorang wanita kepada suaminya. Maka dari itu, hati-hati para istri. Kalau kalian merasa, ya, tidak senang dengan suami kalian, jaga lisan. Jangan sampai karena sebab lisan itu kalian dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan menjadi penghuni neraka jahanam. Karena inilah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita, tasaddaqna, hendaknya kalian untuk memperbanyak bersedekah. Fa inni uritukunna aktsara ahli nar, karena sesungguhnya aku melihat bahwasannya kalian ini merupakan, ya, penduduk neraka yang paling banyak. Faqulna, maka para wanita yang pada saat itu ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Fabima ya Rasulullah?" Karena sebab apa kami dijadikan sebagai penghuni neraka yang paling banyak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tukfirna al-la'ana wa takfurna, ya, al-ashira. Kata Rasulullah, karena sebab kalian itu suka melaknat dan kalian kufur terhadap suami-suami kalian. Wa'iyatubillah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi terutama di zaman kita ini, di mana yang namanya ilmu itu sudah jauh dari kehidupan kaum muslimun. Kita lihat kebanyakan para istri-istri yang mereka tidak senang untuk duduk bermajelis ilmu. Bagaimana perlakuan dia kepada suaminya? Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji rumah tangganya. Tentunya kedurhakaan pertama yang dilakukan oleh seorang istri itu adalah dari apa? Dari lisannya. Dia tidak bisa menjaga lisannya terhadap suaminya. Padahal menjaga lisan ini merupakan suatu hal yang diwajibkan di dalam Islam. Bahkan menjaga lisan ini senantiasa dikaitkan dengan yang namanya keimanan. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik atau setidaknya diam, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjamin bagi umatnya, siapa saja di antara umatnya yang dia bisa menjaga lisannya untuk tidak menzalimi saudaranya sesama muslim, menjaga lisannya untuk tidak berkata dengan perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjamin untuk mereka syurganya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Sahal bin Sa'ad
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman li," barang siapa yang menjamin untukku, ma baina lihyaihi, apa-apa yang ada di antara kedua lihyahnya, yaitu apa? Yaitu mulutnya, lisannya. Wa ma baina rijlaihi, dan apa-apa yang ada di antara kedua kakinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atman lahul jannah," maka aku akan menjamin untuk mereka syurga. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang itu akan menjadikan sebab kita diseret ke dalam neraka jahanam. Karena tentunya kunci-kunci yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka yaitu adalah apa? Menjaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pernah suatu saat sahabat, ya, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kunci-kunci yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkannya dari siksa api neraka. Sampai pada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli?" Mau enggak kalian aku kasih tahu atau engkau aku kasih tahu tentang kunci-kunci dari semua itu? Faqala, maka sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha bilisani nafsi faqala kuffa alaika hadha, jagalah ini. Ya. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal terheran. Maka dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ucapkan?" Maka seketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, sungguh celaka ibu engkau wahai Mu'adz, hal yakubun nas fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatahum." Bukankah yang menyebabkan seseorang itu dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena sebab apa? Karena sebab perbuatan lisan mereka. Hati-hati, terutama untuk para istri. Hati-hati, jagalah lisanmu terhadap suamimu. Jangan sampai engkau menjadi istri-istri penghuni neraka karena sebab apa? Kejelekan daripada lisan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, dari kedurhakaan seorang istri selain lisan, yaitu dengan perbuatannya. Contohnya apa? Contoh yang paling besar yaitu ketika seorang istri dia keluar rumah tanpa izin dengan suaminya. Ini yang sering terjadi. Kadang kalau misalkan dia minta izin sama suaminya, kemudian suaminya bilang jangan keluar, ya, kemudian dia akan cari beribu alasan untuk apa? Untuk berbohong agar dia bisa keluar. Hati-hati, ya. Atau dia keluar nggak bilang sama suaminya, kalau sudah keluar pas pulang baru bilang, "Bi, tadi aku pergi ke mall." Karena dia tahu kalau dia ngomong di awal pasti nggak diizinin sama suaminya, kemudian dia izinnya di akhir, ya, berhilah, ya, ketika sudah pergi baru bilang sama suaminya. Dan kemudian apa? Nggak cuman keluar rumah, tetapi dia berhias bukan untuk suaminya. Nih, hati-hati, ya. Beli minyak wangi yang paling mahal, ya, uangnya pakai uang suami, ya, tapi kalau tidur sama suami nggak dipakai minyak wanginya, ya, nggak mandi seharian tuh, ya. Beli baju yang mahal, ketika ditanya sama suaminya, "Bi, minta uang dong, buat apa?" "Buat beli baju." "Kan kemarin udah dibeliin." "Buat apa beli baju?" "Ini buat kalau keluar sama teman-teman." Beli baju bagus bukan buat suaminya. Giliran sama suaminya pakai daster yang sudah robek-robek, ya, sudah bau naga, pakai daster lagi, ya. Ini yang sering terjadi. Yaitu apa? Dia berhias bukan untuk suaminya, malah justru untuk siapa? Untuk orang-orang yang ada di jalan yang dia tidak kenal, ya. Dia keluar rumah tidak izin dengan suaminya, kemudian apa? Kemudian dia berhias, ya. Sudah nggak cuman berhias, jalannya dibuat-buat lagi, ya. Jalan kayak gayanya kucing itu, ya, apa, catwalk gitu, ya. Jalannya seperti itu. Wa'iyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang wanita agar apa? Lebih banyak di rumah daripada keluar. Ketika dinasihati sama suaminya, "Bapi ini nggak peka sama istri. Kita tuh udah sibuk di rumah, bosen setiap hari ngelihatnya, ya, dapur kamar mandi, ya. Sekali-kali kita mau keluar sama teman-teman hangout gitu, ya. Padahal suami bilang jangan, ya.
Karena wanita itu tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak, ya. Kemudian suaminya bilang, nanti aja hari Minggu, pergi sama saya. Ah, kelamaan Bi, hari Minggu. Lagi pula kalau sama Abi nggak asik, katanya. Wa'iyadzubillah. Ini salah satu bentuk apa? Kedurhakaan seorang istri kepada suaminya, dan ini terjadi yang seperti ini, ya. Seorang istri keluar rumah, dia berdandan bukan untuk suaminya, ya. Dia pakai wangi-wangian sehingga kalau dia, ya, ada orang yang lewat itu wanginya itu sampai tercium, ya, satu kompleks, ya, kecium itu wanginya, ya. Wa'iyadzubillah. Inilah yang disebut sebagai tabarruj, dan ini diharamkan di dalam Islam. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna", ya, dan hendaknya kalian apa? Untuk tetap tinggal, para wanita, di rumah-rumah kalian. Jangan sering-sering keluar rumah. Wala tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian berdandan ketika keluar sebagaimana berdandannya orang-orang jahiliyah. Karena kalau seorang wanita keluar, dia dandan pakai lipstik merah, pakai bedak, ya. Udah gitu dia pakai kerudung-kerudungnya di model-modelin, ada yang model pocong, ada yang model sanggul di sini. Ya kan modelnya begitu sekarang. Bener nggak? Bener ya? Di model-modelin, udah gitu sudah pakai kerudung, bajunya lengan pendek, pakai jin. Ya, wa'iyadzubillah. Ya. Ini mau Islam setengah-setengah dia. Ya. Dia keluar rumah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada apa? Tabarruj jahiliyah. Perilakunya orang-orang jahiliyah. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Quran Al-Azim, bahwasanya ayat ini, surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwasannya seorang wanita itu dia tidak boleh keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Kalau dia mau keluar rumah, hendaknya dia keluar rumah dengan siapa? Dengan mahramnya, ya. Jangan kayak para wanita di zaman ini, keluar rumah tetapi bukan sama yang mahramnya. Kok bisa, Ustaz? Bisa, ya. Dia pesan apa? Dia pesan gokar, ya, atau grab car. Di dalam mobil berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini yang namanya apa? Berkhalawat. Dan ini diharamkan di dalam Islam. Tetapi kebanyakan dari para wanita di zaman ini, mereka bermudah-mudahan di dalam perkara itu, ya. Pesan grab car, ternyata supirnya lebih ganteng dari suaminya, ya. Catatlah tuh nomornya. Besok lagi pesan lagi, minyak wanginya pakai 1 liter, ya, biar mabok tuh laki-laki, ya. Nah, ini merupakan suatu hal yang diharamkan di dalam Islam, yang dilupakan oleh seorang wanita. Dia pergi sendirian tanpa mahram, berduaan di tempat yang tertutup, ya, meskipun memang tidak ada rasa cinta, ya, tetapi yang ketiganya adalah syaitan, ya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin, ya, illa wa ma'aha mahramati. Janganlah seorang laki-laki dia berduaan dengan seorang wanita, berkhalawat di dalam tempat yang tertutup, kecuali wanita tersebut pergi bersama dengan mahramnya. Sudah perginya nggak izin, ya, perginya naik grab car, berduaan sama yang bukan mahram, tabarruj juga, dia dandan, ya, wa'iyadzubillah. Maka ini merupakan perkara yang diharamkan di dalam Islam. Karena seorang wanita kalau dia sudah keluar rumah, maka tentunya syaitan itu akan senantiasa memuliakannya, menjadikan dirinya tampak indah di hadapan apa? Di hadapan laki-laki yang imannya lemah, ya. Dan ini sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita, idza kharajat, jika dia keluar dari rumahnya, istashrafaha asyaitan, syaitan akan menjadikan dirinya tampak mulia, tampak indah, ya. Yang jelek jadi cantik, ya. Yang cantik jadi tampak cantik. Ini wanita, ya. Maka dari itu Islam mensyariatkan untuk para wanita itu berada di dalam rumahnya. Jangan sampai dia keluar rumah kecuali dia mendapatkan izin dari suaminya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' Fatawa,
Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak diperbolehkan seorang wanita untuk pergi dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh ada seorang pun yang menjemputnya atau menahannya dari suaminya. Ya, meskipun wanita itu dia memiliki pekerjaan sebagai apa? Sebagai orang yang suka menyusui atau orang yang apa? Dukun beranak, bidan. Ya, membantu orang melahirkan dalam proses ya persalinan. Kata Syekhul Islam, kalau dia tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka dia tidak boleh keluar. Kalau dia tetap keluar membantah perintah suaminya, maka dia telah ya mengingkari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau bahwasannya seorang wanita yang seperti ini, maka dia adalah seorang wanita yang telah terjatuh ke dalam an-nusyuz, kedurhakaan kepada suaminya, dan dia berhak untuk diberikan hukuman. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena seorang wanita yang dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya, berarti dia telah durhaka kepada suaminya. Terlebih lagi ketika dia apa? Tabarruj. Dia berhias, ya. Ketika keluar dia berhias. Ya, memakai pakaian yang bagus, lipstiknya juga yang mahal, bedaknya, wangi-wangiannya, semuanya dia keluar seperti ini. Ya. Kalau yang nggak pakai jilbab, rambutnya digulung-gulung, ya. Kalau orang zaman dulu tuh apa namanya? Konde itu ya. Ya, atau pakai wig, ya kan? Yang tadinya rambutnya mungkin kusut, pakai wig biar kelihatan cantik di luar. Wanita yang seperti ini, maka dia tidak akan mendapatkan baunya syurga. Kalau orang nggak mendapatkan baunya syurga, bagaimana dia bisa masuk ke dalam syurga? Ya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfan, ada dua golongan lam arahuma, ay finnar lam arahuma. Ada dua golongan di dalam neraka jahanam, dua kelompok di dalam neraka jahanam yang aku belum pernah melihat mereka, ya ini jenis-jenis mereka, kata Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Jadi suatu kaum yang mereka membawa apa? Mereka membawa cemeti yang terbuat dari apa? Buntutnya sapi, di mana mereka memukul manusia dengan cemeti itu. Ini kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, nisaun, seorang wanita, kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka'asminatil khubti al-mailah, kata Rasulullah. Dan aku melihat sekelompok di dalam neraka wanita yang dia memakai baju tapi telanjang. Kayak gimana tuh pakai baju tapi telanjang? Dia pakai pakaian tetapi pakaiannya itu membentuk apa? Membentuk tubuhnya. Ya. Dia pakai jilbab tapi jilbabnya bukan jilbab yang syar'i. Dia pakai jilbab bukan untuk menutup auratnya, tetapi untuk apa? Untuk justru membuat fitnah. Ya, biar kelihatan lebih cantik. Nah, ini kan membuat fitnah. Ya. Karena wanita itu aurat seluruhnya. Ya. Ketika dia keluar rumah pakai pakaian yang masih, ya, pakaian itu masih apa? Membentuk tubuhnya. Kemudian ditambah lagi, ya, dia menggelung rambutnya seolah-olah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas kepalanya itu ada punuk unta. Punuk unta itu punggungnya unta itu, tempat nyimpan airnya dia. Ya. Digelung-gelung rambutnya. Ini kebiasaan orang jahiliyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga dan dia tidak akan mencium baunya syurga. Fa inna riha, kata Rasulullah, padahal baunya syurga itu, ya, la yujadu, sungguh-sungguh akan dapat ditemui oleh seseorang, ya, min masyiratin kada wa kada, ai dalam jarak sekian dan sekian. Tetapi para wanita yang sukanya keluar rumah kemudian tabarruj, berhias bukan buat suaminya, maka mereka tidak akan mendapatkan baunya syurga. Wa ya'dzubillah. Kemudian apa lagi? Kemudian yang ketiga, yaitu adalah, ya, kedurhakaan seorang wanita. Yang pertama, contoh kedurhakaan seorang wanita terhadap suaminya, yaitu dengan lisannya
kemudian dengan amalannya, dia tidak mau taat kepada suaminya, dia keluar rumah tanpa izin, dia berhias. Kemudian yang ketiga apa? Dia tidak melayani suaminya dengan baik. Dan penyakit ini ada pada wanita-wanita zaman now, ya. Wanita zaman now itu kalau ngelihat suaminya yang nyapu, yang ngepel, yang masak, yang kerja cari uang, oh sama mereka dipuji-puji, ya. Padahal tugas melayani itu bukan suami melayani istri, tetapi istri melayani suami, ya. Tugasnya seorang suami itu adalah mencari nafkah, memberikan rasa aman kepada istrinya, menjaga istrinya agar tidak kepanasan, menjaga istrinya agar tidak kehujanan, agar tidak kelaparan, ya, memberikan rasa aman. Ini tugasnya suami. Kewajiban istri adalah melayani suami, ya. Ada seorang istri, suaminya kerja dalam keadaan dia masih tidur, ya, kopi aja nggak ada, apalagi sarapan. Pas pulang, baru ketika sampai rumah ditanya, Abi mau makan apa? Pulangnya juga dia nggak masak, ya. Gimana pelayanan dia terhadap suaminya, ya. Ada juga seorang istri yang ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, dia nggak mau masak. Aku nggak mau masak, kalau aku masak nanti jari-jariku tuh jadi pada rusak semua, kukuku juga rusak. Kita beli aja lah makanan lah, ya. Jadi suaminya yang kerja, istrinya ya enak-enakan aja di rumah, ya. Padahal apa? Padahal seorang istri itu memiliki kewajiban untuk melayani suaminya, ya. Baik melayani dari sisi akhlaknya, melayani dari sisi amalannya, ketaatannya, baik itu dari sisi apa? Memenuhi kebutuhan suaminya, ya. Jangan sampai seorang istri itu menganggap ketika suaminya minta kepada dirinya, yang tolong masakin ini dong, yang tolong masakin itu dong, yang tolong cuciin bajuku dong, yang tolong setrikain bajuku dong. Jangan sampai seorang istri menganggap itu adalah apa? Bentuk perbudakan, ya. Karena di zaman sekarang begitu, dan ini terjadi wallahi. Seorang istri ketika suaminya menyuruhnya masak, menyuruhnya membersihkan rumah, ya, mencuci bajunya, dia menganggap suaminya itu menjadikan dirinya babu, ya. Wa'iyadzubillah. Dia bersuudzon kepada suaminya, ya. Padahal pelayanan dia kepada suaminya, ya, sehingga suaminya itu merasa puas, ini akan menyebabkan dirinya itu dimasukkan ke dalam syurga. Sedangkan kalau dia tidak melayani suaminya, menelantarkan suaminya, tidak memperhatikan suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa'iyadzubillah. Perhatikan ini. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mihsan, dari bibinya, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga oleh Imam Ahmad. Kata Abdullah bin Mihsan, bibinya beliau, ya, pernah berada di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada bibinya Abdullah bin Mihsan itu, dikatakan kepada Rasulullah, apakah kamu sudah menikah? Dia katakan, ya, saya sudah menikah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan, bagaimana pelayananmu terhadap suamimu? Maka bibinya Abdullah bin Mihsan mengatakan, aku telah melayaninya dengan baik, aku mengurusnya, aku tidak membiarkannya, ya, begini dan begitu. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fanzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Kata Rasulullah, perhatikan pelayananmu kepada dia, suamimu, karena sesungguhnya dia suamimu, dia adalah syurgamu dan juga nerakamu. Kalau suami kita nggak ridho karena sebab akhlak kita yang jelek kepada dirinya, karena sebab lisan kita yang jelek kepada dirinya, karena sebab kedurhakaan kita kepada dirinya, karena sebab kita nggak melayani dirinya dengan baik, maka ini bisa menjadi neraka bagi seorang istri. Ini bisa menjadi seorang istri itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dan dia menjadi penghuni neraka. Wa'iyadzubillah. Adapun seorang, ya, wanita, seorang istri yang dia taat kepada suaminya, dia tidak nusyuz, dia tidak melakukan pembangkangan, dia tidak melakukan kedurhakaan, senantiasa berbuat baik kepada suaminya, bersyukur kepada suaminya,
maka tentunya dia akan mendapatkan nikmat yang begitu besar. Dan salah satunya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Dia akan diberikan pilihan untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja. Masya Allah. Ya. Sedangkan kita tahu yang namanya surga itu apa? Ya tarattab. Surga itu ada derajat-derajatnya. Seorang wanita yang dia taat kepada suaminya, maka dia akan diberikan pilihan untuk masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja. Masya Allah. Ini nikmat yang begitu besar. Ya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Idza sallat al-mar'atu khamsuha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ta'at ba'laha." Kata Rasulullah, jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, dia puasa di bulan suci Ramadan, dia menjaga kemaluannya, kemudian wa ta'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya, tidak nusyuz, tidak durhaka kepada suaminya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalat fi ayyi abwabin minal jannah, dia akan masuk ke dalam surga dari pintu yang mana saja, masya'at, yang dia kehendaki untuk masuk ke dalam surga tersebut. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau masuk ke dalam surga, taati suami, jangan durhaka sama suami, layani suami dengan baik, jangan kufur terhadap suami. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari hal-hal atau sebab-sebab yang menyebabkan seorang istri dijadikan sebagai penghuni neraka, yang ketiga adalah karena sebab mereka senantiasa meminta khulu, meminta cerai, bermudah-mudahan meminta cerai kepada suaminya. Dan ini yang terjadi di zaman sekarang. Ya, wanita itu kalau sudah sedikit cekcok sama suaminya, perkara kecil saja, yang keluar dari mulutnya apa? Aku mau cerai sama kamu. Ya, itu yang terjadi di zaman sekarang. Ya. Padahal seorang wanita ketika dia minta cerai kepada suaminya bukan dalam alasan yang disyariatkan di dalam Islam, ya, maka apa? Maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Ya. Cuman gara-gara nggak dibelikan sepatu baru, ya, pulang berantem, ya. Kemudian setelah itu iri sama orang tua dari suami, oh kalau misalkan ibu kamu aja dibeliin ini itu, aku enggak. Pokoknya aku minta cerai sama kamu. Wa'iyadzubillah. Ya. Nah, ini istri-istri calon penghuni neraka. Karena seorang wanita yang ketika dia meminta cerai kepada suaminya dalam keadaan dia tidak, ya, atau dalam keadaan bukan dengan alasan yang syar'i yang diperbolehkan di dalam Islam, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Bahkan para ulama tafsir mengatakan bahwasannya dia termasuk daripada zindiq. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis dari sahabat Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, siapa saja wanita itu, mau dia anaknya pejabat, ya, atau dia anaknya raja, atau dia orang yang berkuasa, orang yang punya jabatan, atau dia orang yang kaya, seorang wanita, ayyuma imra'atin, seorang wanita apa saja, siapa saja dia, ya, ayyuma imra'atin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala zaujaha talaqan, dia meminta kepada suaminya talak, ya, ini apa? Meminta suaminya agar diceraikan, ya, ghairu ma ba's, yang tidak dengan sesuai alasan yang syar'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka diharamkan untuknya baunya surga. Wa ya'udzubillah. Jangan sampai kita, ya, atau para istri
dia bermudah-mudahan meminta cerai kepada suaminya. Hati-hati. Karena seorang istri yang dia bermudah-mudahan sedikit berantem sama suaminya minta cerai, sedikit berantem sama suaminya minta cerai, bukan dengan alasan yang syar'i, maka tentunya dia tidak akan mendapatkan baunya syurga. Wa'iyadzu billah. Maka dari itu penting bagi akhwati fillah untuk senantiasa menjaga dirinya dari ketiga hal ini. Tiga hal yang dapat menyebabkan seorang istri atau seorang wanita dia menjadi penghuni neraka jahanam. Wa'iyadzu billah. Dan perlu diketahui bahwasan yang tiga ini bukanlah pembatasan, tetapi masih banyak lagi ya, hal-hal yang dapat menyebabkan seorang istri dia terjerumus ke dalam neraka jahanam dan menjadi penghuni neraka jahanam. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal di dunia adalah ketakwaan kepada Allah. Ingat, syurga itu tidak dipenuhi dengan hawa nafsu. Syurga itu tidak dipenuhi dengan syahwat. Syurga itu tidak dipenuhi dengan apa yang kita inginkan. Tetapi syurga itu dipenuhi dengan hal-hal yang kita benci.